Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hormat kami dari kelas 12 IPS 2 kelompok ganjil. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan para delegasi kami. Adapun yaitu saya Faiz Dwi Putra sebagai panitera yang bertindak sebagai ketua majelis hakim Prati Indrayani. Assalamualaikum. Yang berperan sebagai hakim anggota Fitri Ramadhani dan Nabila Husainah. Assalamualaikum. Yang bertindak sebagai penasehat hukum M. Akbar Azikri dan Yolanda Hermawati. Selamat siang. Dan yang berperan sebagai jaksa penuntut umum Zaliana Putri, Gita Dwi Ningsih, dan Aprilia Nindi Saputri. Selamat siang. Dan yang bertindak sebagai saksi Sri Bulan Azura, Sindela Iriza, Indri Lestari Putri. Dan yang bertindak sebagai terdakwa Putri Nabila Agustin dan Fatimah Az-Zahra. Dan yang berperan sebagai petugas Aisyah Endang Ningsih. Siap. Mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari kelas 12 IPS 2 kelompok ganjil. Baik, Bu, kami akan memproses masalah itu. Siang Bulan. Siang Bu Esa. Bulan ini kita akan bersama KPK akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindakan korupsi. Baiklah Bu, saya akan mempersiapkan apa yang perlu dilakukan dan saya juga akan mempersiapkan rencana yang harus kita lakukan nanti malam. Kita pergi ke rumah Putri terdahulu dan setelah itu baru pergi ke rumah Zahra. Selamat siang, Bu. Apakah ini dengan kediaman Bu Putri? Iya benar, saya sendiri. Apa ya Bu? Maaf mengganggu, kami mendapat laporan bahwa saudara telah melakukan tindakan korupsi. Jadi kami akan melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Tapi saya tidak melakukan itu Bu. Silakan ikut kami dulu Bu untuk diselidiki. Jadi apa benar saudara melakukan penggelapan uang perusahaan? Tidak Bu, itu tidak benar. Menurut keterangan yang kami dapatkan, saudara telah melakukan penggelapan uang perusahaan. Baiklah Bu, saya mengakuinya bahwa saya melakukan itu. Mengapa saudara melakukan hal itu? Saya terasut oleh omongan manajer saya Bu untuk melakukan hal itu. Dikarenakan saat itu saya benar membutuhkan uang, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang itu. Siapa manajer saudara itu? Namanya Zahra Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang, ada apa ya Bu? Maaf mengganggu waktu Ibu. Kami dari pihak perusahaan ingin menanyai beberapa hal terkait Ibu tentang korupsi yang telah dilakukan saudari Putri. Mari ikut kami ke kantor polisi. Apa benar ibu juga ikut ke dalam penggelapan keuangan yang dilakukan oleh saudara Putri? Tidak Bu, saya tidak tahu apa-apa tentang permasalahan ini. Jangan berbohong, Bu. Saudara Putri sudah menjelaskan ke kami. Ya Bu, saya juga ikut dalam permasalahan ini. Saya melakukan ini karena berhutang kepada teman saya dan saya pun menghasut Putri untuk ikut melakukan agar tidak hanya saya yang bersalah. Bagaimana cara ibu melakukan itu? Saya menyuruh Putri memalsukan laporan keuangan yang akan diberikan kepada direktur.
Untuk sementara waktu, Saudara Zahra dan Putri kami tahan sampai hasil sidang yang akan diputuskan hakim pada pengadilan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara Tipikor nomor 5/PID Sus TPK /2022/PT. Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan terdakwa Fatimah Az-Zahra dan Putri Nabila Agustin. Sebelum itu, kami ingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasinya atau diatur ke mode silent. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta sidang agar tidak melakukan aktivitas lain yang mengganggu jalannya sidang. Terima kasih. Demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Fatimah Az-Zahra dan Putri Nabila Agustin siap dimulai. Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi. Pada tingkat pertama dengan acara memeriksa biasa dengan nomor perkara Tipikor nomor 5 PID SUS TPK /2022/PT. Pada hari ini 20 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Panitera, persilakan terdakwa dan penasihat umumnya untuk memasuki ruangan persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Kepada petugas, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Siap. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara Putri dan Zahra didampingi oleh penasihat hukum? Ya, kami didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Serahkan kepada jaksa penuntut hukum. Ya benar sah yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwanya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Ya yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwa sebagai berikut.
subsidiair pasal 3 JO. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO. Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya, Yang Mulia, mengerti. Ya, Yang Mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silahkan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Zahra dan Putri pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Zahra dan Putri. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Jo, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiair pasal 3 Jo, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimanakah tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penuntut hukum terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Graha. Saudara terdakwa, penuntut hukum dan penuntut umum, demikian putusan sela dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pada pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sela ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum sudah siap untuk alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Menyatakan terdakwa Zahra dan Putri bersalah secara bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Zahra dan Putri dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah. Subsidi air terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Zahra dan Putri membayar uang pengganti sebesar 5.988.210.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa, dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan diperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada petugas, tolong hadirkan saksi pertama, Saudari Sri Bulan Azura, silakan memasuki ruang sidang. Siap. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Sri Bulan Azura, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ya benar yang mulia. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan anggapan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia. Pada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima
Graha tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia terdakwa. Petugas tolong hadirkan saksi kedua, yaitu Sindela Eliza dan Indri Lestari Putri. Silakan memasuki ruang sidang. Siap. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpahkan sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa saudara dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Graha dalam hal menandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif palsu. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya sebagai bendaharanya yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia kedua. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Zikri. Terima kasih yang mulia majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenalkanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP. Atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya punya barang bukti.
Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan. Menyatakan bahwa terdakwa Zahra dan Putri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayarkan ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Jumat tanggal 20 November 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang berakhir dengan hasil terdakwa Zahra dan Putri dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Penuntut umum dan penuntut hukum cukup. Cukup yang mulia. Dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan tutup. Majelis hakim akan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Dan untuk para hadirin dapat meninggalkan ruangan persidangan.